Hai Sobat Miss B. Bepergian dengan kereta api adalah cara menakjubkan untuk melihat pemandangan di pedesaan. Sobat hanya duduk dan menikmati pemandangan sambil berjalan dari kota A ke kota B. Namun tak setiap jembatan kereta api dibuat sama, yang berarti perjalanan bisa santai dan juga bisa menakutkan, sebab banyak jembatan yang dibangun secara ekstrim. Seperti apa jembatan kereta api yang dibangun secara ekstrim ini? Tapi sebelum kita lanjutkan, masuk intro dulu. Berikut ini 10 jembatan kereta yang sangat ekstrim dan paling menantang di dunia. Kereta api Burma. Kereta api Burma memang bukan nama yang sangat menakutkan. Namun bagaimana dengan nama kereta api kematian? Apakah terdengar menakutkan jika didengar? Jembatan Burma ini dibangun antara tahun 1940 sampai 1944 oleh Kekaisaran Jepang. Alasan jembatan itu dibangun untuk memasok persenjataan dan pasukan untuk kampanye Burma selama Perang Dunia Kedua. Itu juga membentuk bagian dari jalur kereta api antara Bangkok dan Rangon di Burma. Namun sebagian besar rel Burma tidak lagi digunakan dan telah rusak. Secara signifikan, 1/4 juta tawanan perang sekutu digunakan untuk membangunnya dan sekitar 16.000 dari mereka juga meninggal. Chennai Ramaswaram. Pulau India adalah pulau yang menakjubkan di lepas pantai Tenggara. Di sana menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat beberapa agama dan harta karun. Arsitektur yang dianggap sebagai salah satu tempat tersuci di India ini menjadi tujuan libur terpopuler bagi orang-orang dari seluruh dunia. Tetapi jalan menuju ke tempat itu hanya dapat diakses dengan perahu motor atau feri di atas laut. Dalam kondisi yang kadang-kadang terjadi badai atau dengan jembatan rel tampak menakutkan. Jembatan rel ini dibangun pada tahun 1914 dan membentang hingga 1,4 km panjangnya. Dari daratan ke pulau, mereka memiliki 2 akses jalan untuk bepergian, dapat melalui kapal, mobil, dan kereta api. Mana yang lebih buruk? Bepergian melalui jembatan yang terlihat rapuh dan goyang, atau dengan perahu ketika badai masih sering terjadi. Hidung setan di Ekuador. Jika jembatan kereta api terdapat setan di dalamnya, pasti akan terlihat menakutkan. Hidung setan di Ekuador diterjemahkan dari Nuris del Diablo, merupakan kereta api yang terbentuk dari jalur kereta api Transandin yang terletak di antara pegunungan yang menjulang tinggi di akhir abad ke-19. Presiden yang sangat ambisius Elfo Alfaro memiliki visi untuk menghubungkan Ekuador ke kota pantai Guayaquil. Ia membawa ribuan pekerja dan sebagian besar pekerja asing dari Jamaika dan Puerto Rico. Rel harus dibangun melalui hutan jurang berbatu dan di sekitar pegunungan ini tampaknya sangat tidak mungkin bahwa legenda menyatakan Elfo Alfaro membuat perjanjian dengan iblis untuk menyelesaikannya, yang menyebabkan sekitar 4.000 pekerja meninggal karena tanah longsor dan gigitan ular. Hari ini hidung iblis memiliki panjang 12 km bentangan. Dudukan rel kereta api itu ditinggikan di sekitar 3.850 meter di atas permukaan laut. Kereta api awan Argentina. Apakah sobat sudah siap untuk mengambil salah satu perjalanan kereta api terbaik di dunia? Mereka merekomendasikan pengalaman kereta awan Argentina. Di sana memiliki pemandangan dramatis yang akan membawa sobat ke Salta melalui jembatan Pulveria. Jembatan ini berada sekitar 4.220 meter di atas permukaan laut. Karena alasan keamanan, sebagian perjalanan memerlukan transportasi dengan bus. Sobat naik bus dari stasiun Salta ke Campo Puigano yang merupakan pintu gerbang ke Andes. Kemudian naik kereta menuju El Alfarcito sebelum berjalan melalui San Antonio de los Cobras. Perjalanan kereta api sobat benar-benar akan dimulai di sini. Ribuan orang melakukan perjalanan ini setiap tahun. George Tonloop. Rel di Colorado ini dikenal karena jalurnya yang meliuk-liuk melalui gunung yang menakjubkan. Jalur ini memiliki ketinggian 195 meter di atas permukaan laut.
Kereta api ini dibangun pada paruh kedua abad ke-19 di Clear County selama pengembangan tambang perak. Rel kereta api dipandang sebagai satu-satunya cara untuk melewati pegunungan berbatu. Rel sempit membawa para pekerja tambang itu melalui beberapa pemandangan yang menakjubkan selama bertahun-tahun sampai proyek tambang selesai. Kemudian diabaikan dan dihancurkan dari waktu ke waktu. Tetapi rel kereta api memiliki banyak potensi untuk tujuan kerja daripada untuk turis. Pada tahun 1973, banyak bagian rel kereta api yang hancur dipulihkan dan relnya diaktifkan kembali untuk perjalanan wisata. Perjalanan yang mungkin membuat sobat menutup mata, dan itulah jembatan yang disebut Gerbang Iblis. Kereta api Kuranda Australia. Jika sobat tak takut ketinggian, maka melakukan perjalanan di kereta api Kuranda ini mungkin pilihan terbaik. Ada juga beberapa orang juga beranggapan jika itu sedikit berbahaya. Namun keindahan yang menakjubkan membuat sulit untuk menyangkal. Jalur kereta api yang melalui cagar alam tandus ini dikenal dengan hutan hujan yang menakjubkan dan eksotis. Ada juga banyak pemandangan gunung di sepanjang jalan di titik di mana kereta melewati jembatan. Sobat dapat menikmati keindahan tebing yang menakjubkan dan air terjun yang mengalir di sisi. Tentu saja hal ini membuat perjalanan tak membosankan. Sekarang kereta api lain berjalan dari Stratford yang lebih panjang dan juga lebih aman. Namun jika sobat memilih untuk mengambil kereta api pemandangan Kuranda, harus bersiap untuk perjalanan ekstrim sepanjang 37 km. Tapi semua itu tergantung kalian, lebih suka memilih rute yang indah tapi sedikit berbahaya, atau perjalanan jauh tapi aman. Bayangkan bisa menaiki kereta dalam pemandangan hutan hujan dan air terjun dalam perjalanan ke kantor. Otenikweko. Kereta uap Otenikweko salah satu kereta uap penumpang terakhir yang beroperasi di Afrika pada tahun 2010. Kereta api ini selesai dibuat pada tahun 1928 dan menghubungkan Cape Barat, kota Afrika Selatan, George dan Naisna. Perjalanan sementara menempuh hingga 67 km dan memakan waktu 3 jam karena garis pantai yang terjal. Dari perjalanan itu terdapat jembatan berbahaya di atas laguna di Naisna. Pada tahun 1992, kereta api dinyatakan secara resmi membawa sekitar 40.000 penumpang. 10 tahun kemudian angka itu naik menjadi 110.000, terutama terdiri dari turis. Meskipun jembatan dan kereta api uap adalah bagian perjalanan yang cukup menarik pada waktu itu, namun setelah terjadi kebakaran yang meningkat, kereta berhenti beroperasi pada tahun 2010. Tetapi masih dapat dilihat sebagai aset warisan yang dapat hidup kembali di masa depan. Argo Gede. Tidak setiap perjalanan kereta api akan menjadi indah, tapi ada satu tempat yang sangat populer di seluruh kalangan penduduk Indonesia adalah rute antara Bandung dan Jakarta, yaitu Argo Gede. Rute ini membawa wisatawan melalui pemandangan gunung yang tenang dan berkebunan teh. Belum lagi desa-desa kecil yang aneh dan sawah yang luas. Bahkan akan membuat sobat terbuai rasa aman oleh keindahan. Perjalanan dengan kereta ini semuanya terasa berjalan lancar. Sampai sobat mencapai tempat menakutkan, yaitu Jembatan Tunda. Jembatan yang tak berpagar ini menunjukkan penurunan curam ke bawah dan mengejutkan para penumpang. Sobat pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya turun dari jembatan ini. Desainer tangan pertama mengatakan jembatan itu aman, tetapi ada bagian dari kereta tergelincir di jembatan pada tahun 2002. Untungnya semua orang selamat, tapi itu tidak membuat sobat semua bisa tenang. Sobat semua bisa menyaksikan penurunan di bawah. Meskipun berisik, namun sulit untuk tidak mencobanya. Sobat bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan melewati jembatan. Yukon. Jalur putih dan rute Yukon di Alaska ini menarik para pencari sensasi di seluruh dunia. Kereta api sepanjang 108 mil dari Kuda Putih di Kanada ke Skagway, Amerika Serikat. Keindahan jalur putih dan rute Yukon ini sulit untuk disangkal. Ada sedikit bahaya yang terlibat, terutama saat sobat menavigasi jalan melalui Alaska. Proyek ini selesai pada tahun 1889 dan telah menjadi daya tarik besar bahkan di sisi Kanada. Dari rel kereta api itu dianggap sebagai daya tarik teknik dan konstruksi yang sangat penting. Rute berjalan melalui tebing medan kasar mencapai hampir 9.900 kaki dan di samping sungai. Mungkin yang paling menakutkan tentang jembatan ini adalah beberapa penyangganya masih terbuat dari kayu.
Ada juga terowongan sempit yang gelap dan pemandangan gunung yang dramatis. Terowongan sangat begitu dekat sehingga sobat hampir bisa menyentuhnya. Mungkin sobat akan mencoba perjalanan menyenangkan dan sedikit menakutkan. Hombres dan Toltec. Masih banyak rel kereta api di Meksiko yang dikenal berbahaya, apalagi sekitar Colorado. Tapi salah satu yang lebih menonjol adalah Hombres dan Toltec. Rel kereta api di Meksiko dibangun pada tahun 1880 yang menghubungkan Chama, New Mexico dan Antonio, Colorado. Sobat mungkin berpikir itu adalah perjalanan yang cukup mudah, tetapi itu tidak dengan perjalanan aslinya. Kereta api ini melewati sebuah jembatan sungai Toltec dan menunjukkan penurunan cukup menakutkan. Kemudian perjalanan berlanjut di sepanjang celah Gunung Cambres sekitar 1,86 mil. Mungkin tidak mengejutkan bagi mereka yang dalam perjalanan kereta api ini. Rel kereta api di pegunungan ini bakalan membuat sobat harus bersiap untuk merasakan perubahan di semua ketinggian. Meskipun kereta api telah dibangun sejak lama, tapi kereta ini masih kokoh dan masih beroperasi sampai hari ini. Berpergian memang sangat menyenangkan, apalagi menaiki transportasi kereta. Sebab semua akan merasa nyaman dan tenang. Namun ada kalanya kita juga harus memiliki rasa was-was saat menaiki sebuah kereta. Tak ada yang tahu apakah perjalanan kita selalu mulus atau malah sebaliknya. So, tetap berhati-hati ya guys. Dan jika sobat terhibur dengan video ini, jangan lupa tuh klik tombol like, share, dan juga subscribe channel Miss B agar sobat dapat melihat hal lain di luar sana yang mungkin sobat belum tahu sebelumnya. See you, bye-bye.